Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya ada guru yang cara ngajarnya beda banget sama guru lain? Nah, jawabannya itu ada di beberapa perdebatan besar yang selama ini membentuk dunia pendidikan. Hari ini kita bakal coba bedah peta pikiran di balik cara kita semua belajar. Coba deh ingat-ingat lagi zaman sekolah dulu. Pasti pernah kan ketemu guru yang hobinya ceramah terus. Kita disuruh catat, sementara guru lain lebih suka kita kerja kelompok dan diskusi. Nah, kenapa bisa begitu ya? Kenapa metodenya bisa beda-beda banget? Jawabannya ternyata ada di beberapa gagasan yang saling bertentangan. Kita sebut saja perdebatan besar tentang gimana sih sebenarnya otak kita ini bekerja dan menyerap ilmu. Dan ide-ide inilah yang jadi fondasi pendidikan modern yang kita kenal sekarang. Oke, perdebatan pertama kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Waktu kita lahir, pikiran kita itu ibarat kanvas kosong yang tinggal diisi, atau lebih mirip seorang arsitek yang udah siap membangun pengetahuannya sendiri. Di satu sisi, ada pemikiran dari John Locke yang bilang, pikiran kita itu tabula rasa. Ya, itu tadi, kanvas kosong. Jadi, semua pengetahuan itu datang dari pengalaman yang kita alami. Tapi, di sisi lain, ada Jean Piaget yang punya pandangan beda banget. Menurut Piaget, kita ini bukan sekedar wadah pasif. Kita ini arsitek yang aktif. Kita membangun sendiri pemahaman kita tentang dunia. Dan Piaget ini memetakan proses membangun pengetahuan itu ke dalam 4 tahapan yang jelas. Mulai dari bayi yang belajar lewat indera, lalu anak kecil yang mulai berpikir simbolis, sampai akhirnya remaja yang udah bisa berpikir abstrak dan berandai-andai. Setiap tahap ini jadi fondasi yang penting banget buat tahap berikutnya. Oke, kalau pikiran kita adalah seorang konstruktor, pertanyaan berikutnya adalah, si konstruktor ini kerjanya sendirian atau dia butuh orang lain buat belajar? Nah, ini dia inti perdebatan kedua. Belajar itu proses individu atau sosial sih? Disinilah muncul tokoh bernama Lev Vygotsky. Kalau Piaget tadi ngelihat anak itu kayak ilmuwan kecil yang asyik bereksperimen sendiri di lab pikirannya, Vygotsky justru melihat mereka sebagai murid sosial yang belajarnya itu dari interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Vygotsky punya satu konsep kunci yang keren banget, zona perkembangan proksimal atau ZPD. Gampangnya gini deh, ZPD itu kayak sweet spot buat belajar. Misalnya anak kecil mungkin belum bisa ikat tali sepatu sendiri, tapi kalau dibantuin sedikit sama kakaknya, dia jadi bisa. Nah, jarak antara belum bisa sama bisa kalau dibantu, itulah ZPD. Disitulah proses belajar yang paling efektif terjadi. Nah, untuk belajar di dalam ZPD itu, Vygotsky menawarkan 3 alat bantu. Pertama, ada scaffolding. Ini semacam dukungan sementara yang diberikan oleh seorang more knowledgeable other atau MKO. Ini bisa guru, orang tua, atau bahkan teman sebaya yang lebih paham. Dan yang merekatkan semuanya? Bahasa. Bahasa jadi alat utama kita buat mikir bareng dan kerjasama. Setelah kita paham gimana cara kita belajar, ada pertanyaan yang lebih filosofis lagi. Sebenarnya, buat apa kita belajar? Apakah tujuan pendidikan itu cuma buat ngisi kepala kita dengan fakta-fakta? Atau untuk benar-benar mengubah cara kita melihat dan berinteraksi sama dunia? Paulo Freire punya kritik yang pedas banget buat pendidikan tradisional. Dia menyebutnya model perbankan. Jadi, guru itu kayak nabungin informasi ke kepala siswa yang pasif. Siswa ya cuma nerima, hafal, dan ulang lagi. Persis kayak kita nabung di bank kan? Sebagai gantinya, Freire nawarin pendidikan hadap masalah. Di model ini, guru dan siswa itu setara. Mereka partner. Mereka bareng-bareng menganalisis masalah-masalah nyata di sekitar mereka lewat dialog. Tujuannya bukan lagi sekedar hafal mati, tapi buat membangun kesadaran kritis. Kalau tujuan pendidikan bukan cuma nabung fakta, berarti cara kita mendefinisikan pinter juga harus dipertanyakan dong. Apa iya pinter itu cuma berarti jago ngapalin? Atau jangan-jangan ada banyak cara lain buat jadi orang cerdas? Nah, disinilah Howard Gardner datang dengan teorinya yang mengubah permainan. Dia menolak keras ide bahwa kecerdasan itu cuma satu jenis yang bisa diukur pakai tes IQ. Menurut dia, itu pandangan yang sempit banget. Intinya, Gardner nunjukin kalau ada banyak banget cara untuk jadi pintar. Ada yang jenius dengan kata-kata, ada yang jago banget sama angka dan logika, ada yang punya bakat musik, ada yang pintar banget baca perasaan orang lain, dan ada juga yang jago memahami dirinya sendiri. Teorinya ini benar-benar merayakan betapa beragamnya bakat manusia. Terus dari semua perdebatan ini, siapa yang menang? Jawabannya, nggak ada. Justru alih-alih ada satu pemenang,
Semua perdebatan ini malah ngasih para guru semacam kotak peralatan atau toolkit yang isinya macam-macam pendekatan. Teori dari Piaget, misalnya, bantu guru buat membaca kemampuan siswa. Jadi mereka bisa ngasih materi yang pas, yang nggak terlalu gampang, tapi juga nggak bikin frustrasi, sesuai sama tahap perkembangan berpikir si anak. Kalau Vygotsky, dia adalah inspirasi di balik semua tugas kelompok dan proyek bareng yang kita kerjain di sekolah. Idenya, nunjukin kalau kita seringkali belajar jauh lebih baik kalau kita berkolaborasi sama orang lain. Pengaruh Freire bisa kita lihat setiap kali guru mendorong kita buat nanya, kenapa ya begitu? Dan nggak cuma nerima informasi mentah-mentah. Ini soal ngejarin cara berpikir, bukan cuma apa yang harus dipikirin. Dan terakhir, berkat Gardner, pendidikan modern sekarang makin berusaha buat mengakui dan menghargai keunikan tiap siswa. Entah itu jagonya di seni, olahraga, atau di bidang akademik sekalipun. Jadi, kalau sekarang kalian lihat lagi pengalaman belajar kalian sendiri, teori mana sih yang paling kena? Apakah kalian merasa seperti arsitek ala Piaget yang membangun pemahaman sendiri? Atau lebih cocok jadi murid sosial ala Vygotsky yang tumbuh lewat kerjasama? Atau mungkin pernah ngerasain jadi nasabah di model perbankannya Freire? Coba deh direnungkan. Teori mana yang paling membentuk cara kalian belajar sampai hari ini?